Yo, demensia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi bersama gua Osa Madani di channel seputar Ome TV dan juga Alur Film. Apa kabar nih semuanya? Semoga sehat selalu ya, dan semoga selalu dimudahkan segala urusannya. So baik, kali ini gua bakal ngebahas alur film dari film Look That Skill. Barang siapa yang lihat, dialah yang modal. Nah, jadi film ini sangat menarik nih, sangat menarik sekali bahkan. Karena ini mirip dengan film yang di Indonesia yang berjudul Terlalu Tampan. Hanya saja ini versi Hollywood alias versi luar. Bahkan ini itu lebih-lebih dari Terlalu Tampan Indonesia, yang mana kalau lihat wajahnya cuman pingsan doang. Puluhan murid sekolah khusus wanita SMA BBM tidak sadarkan diri dan terpaksa dilarikan ke rumah sakit. Sedangkan ratusan lainnya mengalami cedera dan syok ringan. Kalau di film ini, yang di film Hollywood ini, siapa yang lihat dia bakal mati guys. Emang cukup unik sih untuk dibahas. So ini dia alur cerita dari film Look That Skill. Di awal film kita diperlihatkan seseorang remaja yang sedang berkonsultasi kepada psikolog, yang dimana ia menceritakan bahwasannya dia itu tuh pengen gitu hidup damai, tentram, bisa bergaul dengan siapapun gitu. Karena dia itu semenjak kecil memang sudah menggunakan perban itu di wajahnya untuk menutupi kegantengan dia. Asik. Ia juga bercerita kepada si psikolog tersebut bahwasanya ketika ia lahiran juga sampai-sampai ia menewaskan sang suster yang ikut membantu persalinan ibunya. Tapi yang anehnya kenapa kedua orang tuanya tidak meninggal guys? Nanti akan gue jelasin. Setelah Max panjang lebar bercerita tentang keluhannya, tentang ceritanya pada masa kecil, tapinya si psikolog itu tidak percaya coba. So si psikolog itu meminta tuh kepada Max untuk membuka perbannya. Dan akhirnya psikolog itu pun modar. Di tempat, kata polisi, semua orang yang meninggal karena serangan jantung di kota itu pasti ada Max di TKP. Oh iya, Max juga punya nih sohibnya atau teman dekatnya yang bernama Dan. Saking keselnya dengan wajahnya, si Max minta tuh ke si Dan untuk pukul wajahnya dengan batu bata. Nah tapi si Dan ini tuh cuek gitu. Akhirnya dengan tidak sengaja si Max itu menjatuhkan HP-nya, yang menyebabkan keesokan harinya si Max itu tuh pergi ke rumah sakit. Dan pada saat itu pula ia bertemu tuh sama seseorang yang berani mengajak ngobrol dirinya. I haven't seen anyone play that game in a long time. Oh. Yeah, well, I didn't catch 150 Pokemon to abandon them. 150, that's a lot. That's a lot of Pokemon. Ketika sampai di rumah, si Dan muncul tuh dan langsung tiba-tiba mengajak si Max untuk ngajak berkencan dengan seorang wanita yang bernama Erika. Akhirnya Max menyetujui tuh ajakan si Dan. Saat di tempat, Max terlihat gugup dan memang sebenarnya dia sama sekali tidak ada pengalaman tuh soal percintaan. Tiba-tiba ada pengganggu datang. Ia adalah Craig, si tukang bully. Nah si Craig ini ternyata kenal tuh sama si Erika, yang akhirnya bikin keributan deh di situ. Oh my god! Craig, stop it! Hey, I need you to go. I'm going. Nah setelah itu si Max kesel banget tuh sama kejadian tadi. Sampai-sampai dia pengen bunuh diri coba. Tiba-tiba si cewek yang di rumah sakit itu dateng, terus cegah tuh si Max untuk bunuh diri. You're not gonna jump. You're gonna die an old man warm in your bed. Not here. Not this night. You jump, I jump, remember?
Kenalan deh mereka berdua. Dan ternyata si perempuan itu bernama Alex. Nah, si Alex ngajak tuh ke si Max buat ngedatengin suatu tempat yang ternyata tempat itu adalah panti jompo. Kata Alex, dia sering banget tuh ngedatengin tempat ini. Kenapa? Karena menurutnya dengan kita datang ke tempat ini itu membuat kita akan selalu bersyukur. Di saat mereka pulang, si Max nanya tuh ke si Alex, bisa ketemu lagi nggak besok? Tapi sayangnya Alex nggak bisa. Si Max galau tuh, tapi akhirnya si Dan nyaranin buat besok dia berpas-pasan lagi sama si Alex. Keesokan harinya si Max ngelakuin tuh apa yang disuruh oleh si Dan. Hey, you just missed your bus. Are you stalking me? What? No. So what are you doing here? Dan ternyata memang berhasil. Setelah itu, Max mengajak si Alex untuk datang main ke rumahnya. Hey, if you're already skipping, why not just spend a couple more hours with me? Yes. Yes? Tiba di rumah, mereka berdua akhirnya memutuskan untuk duduk bersamaan di atas bathtub yang dipenuhi oleh jelly bean, yang dimana si Alex itu suka banget sama jelly bean. Mereka pun di sana berbincang-bincang dan juga saling mengungkapkan, dimana si Max yang memiliki wajah tampan dan juga mematikannya, juga si Alex yang ternyata dia itu punya penyakit juga, yang mana penyakit itu adalah I have a rare cardiovascular disease. What's wrong with your heart? I'm allergic to endorphins. This monitors heart rate and heart size. So any emotion, good or bad, my body rejects. Setelah berbincang-bincang, mereka pun akhirnya memutuskan untuk pergi ke bioskop berduaan. Dan di sana kalian akan melihat di mana si Alex itu udah memiliki ketertarikan kepada si Max ini. Setibanya di rumah, Alex dan Max dikejutkan oleh kedatangan tamu baru yang bernama Yushan. Yushan ini merupakan anggota pertukaran pelajar yang nantinya akan tinggal sementara di rumah mereka. Suatu hari ketika Max dan kawan-kawan pergi berkemah, terjadilah di situ suatu insiden tidak terduga, yaitu halal mode. Nah, akibat insiden itu, Alex menderita peradangan jantung, yang mana endorfin dalam tubuhnya itu naik secara drastis. Dan alhamdulillahnya, dia masih bisa selamat. Keesokan harinya, Alex mengajak Max untuk pergi ke panti jompo lagi, untuk menjenguk salah satu teman jomponya si Alex ini yang bernama Rose, yang kini sedang sekarat. Tidak tega melihat Rose yang sedang sekarat, Alex pun meminta tolong kepada si Max untuk membuka penutup wajahnya. Setelah kejadian itu, Max dikejutkan dengan hilangnya si Alex. Namun pada faktanya, Alex meninggalkan si Max itu karena penyakitnya itu sudah semakin parah. Alex pun merasa bersalah karena dia telah sengaja menjauhi si Max, dan sebagai perminta maafnya, dia pun mengajak si Max untuk mengikuti pesta dansa. Di sana mereka terlihat sangat bahagia ya, walaupun sebenarnya mereka pun sedang menderita dengan penyakitnya masing-masing. Tiba saat si Max sedang sendirian, Dan teman perempuannya datang tuh tiba-tiba. Ditambah lagi, si biang kerok tuh datang lagi buat ngacauin semuanya. Oh, Greg! Yo, dementia.
Beberapa saat kemudian terdengar tuh suara sirine ambulan yang ternyata ambulan itu menjemput si Alex yang sudah sekarat. Atas kejadian itu, Max pun ditangkap oleh polisi. Namun dikarenakan tidak adanya bukti yang cukup jelas, akhirnya ia pun dibebaskan. Setelah dari kantor polisi, si Max itu langsung tuh ngejenguk si Alex. Tiba di rumah sakit, si Max melihat tuh si Alex yang sudah berbaring lemah tanpa ada daya. Alex pun bercerita kepada si Max bahwasanya waktu itu dokter pernah bilang bahwa estimasi kehidupan si Alex ini hanya sampai 16 tahun. Namun pada kenyataannya kini Alex sudah berusia 17 tahun dan dia masih tetap bisa bertahan. Dan di saat itu pula si Alex tuh minta tuh ke si Max buat buka penutup wajahnya supaya dia bisa meninggalkan dunia ini dengan tenang. Namun di luar ekspektasinya, Max malah marah tuh sampai ninggalin Alex sendirian. Max, I'm not getting any better. I'm getting worse and I can't put my mom through it anymore. Do you know what you're asking me? I mean, do you? Do you know what it's like to watch someone die? To have that image burned in your head over and over and over and... Do you know what that's like? I'm not doing that. Setelah itu, Max langsung nyamperin si Dan tuh untuk minta saran baiknya seperti apa. Dan pada akhirnya Max pun kembali tuh ke si Alex karena dia juga sudah tidak tega karena si Alex sudah sekarat. Dan akhirnya ia memutuskan untuk mengabulkan permintaan si Alex tersebut untuk membuka Are you not feeling anything? I don't know. Dan begitu mengejutkannya, Alex tidak mempan dengan wajah mematikannya si Max. Dan kenapa bisa seperti itu? Mari kita bahas. Jadi mereka itu mati bukan karena melihat wajahnya si Max, tetapi mereka meninggal karena mereka tidak memiliki ketulusan hati dan juga kesempurnaan cinta. Dan tentu ini juga bisa menjadikan alasan kenapa tuh kedua orang tuanya saat lahiran itu tidak meninggal. Ditambah lagi ternyata di akhir scene dan itu bisa tuh melihat wajah si Max tanpa penutup. Ya mungkin karena si Dan itu kan udah menjadi best friendnya si Max tuh, udah jadi CS-an. Jadi ya dia udah dipastikan memiliki ketulusan hati dan juga kesempurnaan cinta. Asik. Di akhir film juga kita diperlihatkan tuh bahwasanya si Alex juga meninggal dunia. Karena mungkin dia juga kan tadi udah sekarat ya. Aduh kirain tinggal meninggal ya. Oke semuanya, itu dia adalah alur film cerita Look, That's Kill. Semoga dapat menghibur kalian semua. Jangan lupa untuk klik subscribe dan juga loncengnya bagi kalian yang baru masuk ke channel ini untuk support gua biar semangat juga buat kontennya. Dan juga like video ini jika kalian suka. Juga komentar di bawah untuk request lagu lagi film selanjutnya. Dan kita akhiri di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.